Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sebuah dekrit terbang melintasi wilayah gurun yang tak terbatas. Seolah-olah itu adalah dewa yang turun ke dunia manusia, membawa puluhan ribu garis cahaya keemasan. Karakter tercetak di atasnya satu demi satu, yang semuanya mengandung makna yang kompleks dan mendalam dari Dao Agung. Pada akhirnya, itu turun di ibu kota kekaisaran negara api dan mulai terbakar seperti api emas. Simbol berkedip satu demi satu seolah-olah mereka akan menyegel dunia ini. Keputusan gunung abadi berjalan melalui dinding yang memisahkan domain dan memasuki wilayah gurun. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Berita tentang ini menyebar secara bertahap ke setiap daerah, menciptakan keributan. Gunung abadi benar-benar kuat. Itu hanya sebuah keputusan, namun itu bisa melewati tembok yang memisahkan wilayah-wilayah besar dan melakukan perjalanan melintasi langit. Itu benar-benar membuat banyak orang terguncang. Meskipun mereka tahu sedikit, mereka masih tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa melakukan hal seperti itu. Anda telah mendengar? Gunung abadi telah mengirim dekrit. Sepertinya ingin memanggil Shi Hao. Benar, segalanya akan menjadi sangat sulit baginya. Ini adalah warisan abadi yang sedang kita bicarakan. Setelah berani membunuh orang-orang sekte kuno ini, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Saat para kultivator bergerak, informasi menyebar ke banyak kota, memicu beberapa diskusi. Cukup banyak orang yang mendengar desas-desus bahwa Gunung Abadi mengirim dekrit ke wilayah gurun agar dia mendapat audiensi. Ini kemungkinan besar dilakukan untuk menyingkirkannya. Semua jenis rumor dan kecurigaan dengan cepat menyebar. Ibu kota obat berjarak ratusan ribu li, membuatnya cukup jauh dari ibu kota negara api. Ada pegunungan tak berujung yang memisahkan mereka, tetapi mereka masih mendengar beberapa desas-desus yang tidak jelas. Shi Hao setengah khawatir dan setengah senang. Dia senang bahwa serangga ilahi ini luar biasa, menampilkan kekuatan seperti itu meskipun baru saja muncul, sehingga dapat membantunya bertarung segera. Yang mengkhawatirkan adalah orang ini makan terlalu banyak. Dia mencoba meyakinkan Yun 11 untuk waktu yang lama untuk membantunya menemukan gunung ilahi kuno yang cocok untuk membesarkan larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya, gadis berpakaian ungu itu bahkan tidak berpikir sejenak sebelum menolak. Dia takut dengan apa yang bisa terjadi. Bug ilahi ini terlalu serakah. Jika tanpa sadar memusnahkan semua obat spiritual party, maka gunung surgawi mereka juga akan menderita. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu menunjukkan jalannya? Jika Anda tidak memberitahu saya akan langsung pergi ke gunung surgawi-surgawi Anda. Kata Shi Hao. Jika kamu berani, maka kamu bisa mencobanya. Yun 11 menantikan dia mencoba. Saat itu, dia akan langsung menangkap dan menahannya. Kalau begitu aku harus dengan paksa membawamu kembali dulu. Shi Hao mengancam. Wajah Yun 11 menjadi sangat merah. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan anak iblis itu. Saat itu, pihak lain hanya bisa berguling-guling di tanah sambil bergulat dengannya, tapi sekarang, dia bisa langsung menangkapnya. Berhentilah bertengkar satu sama lain. Sesuatu yang besar terjadi. Burung merah besar berteriak. Itu baru saja keluar untuk berkeliaran dan mendengar beberapa desas-desus. Gunung abadi telah mengeluarkan dekrit untuk memanggil batu kecil itu. Ada pepatah lain yang mengatakan bahwa mereka akan menangkap dan membunuh batu kecil itu. Shi Hao terkejut. Raksasa kekuatan ini benar-benar waspada terhadapnya. Mereka telah mengambil tindakan begitu cepat. Aku tidak akan memperhatikannya untuk saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Saat ini,
Ada rumor yang beredar di mana-mana, jadi siapa yang tahu apakah ini asli atau palsu? Beberapa hari kemudian, berita yang relatif dapat diandalkan datang. Gunung Abadi benar-benar mengeluarkan dekret agar Shihao memiliki audiensi. Tidak ada lagi yang dikatakan, jadi tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk. Shihao sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi bagaimana jika itu adalah Gunung Abadi? Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat mendominasi dunia, memanggil siapapun yang mereka inginkan? Dia tidak akan pergi. Beberapa hari kemudian, rumor lain muncul. Seorang individu paruh baya memegang dekret emas, dan dia bertanggung jawab untuk mengawasi ibu kota negara api. Dia mengirim perintah untuk memberitahu batu kecil agar segera mendapatkan penonton. Emosi Shihao meningkat. Dia sekarang benar-benar ingin pergi dan memukuli pihak lain. Selama ahli tertinggi tidak muncul, dia tidak perlu takut. Merah besar, aku membawamu keluar untuk membantumu belajar. Sekarang tidak ada yang tersisa, Anda harus pergi ke tanah leluhur negara api, kata Shihao. Burung merah besar tergerak, tetapi dia agak ragu-ragu. Mengapa saya merasa bagian luarnya cukup bagus sekarang? Bukankah tidak apa-apa jika aku pergi belajar setelah beberapa saat? Pergi saja lebih cepat. Shihao mengambil kotak batu. Di dalamnya ada bulu merah tua yang ditinggalkan Little Red. Dia meminta bantuan Huoling'er untuk mengirim burung merah besar ke tanah leluhur. Dia mengatakan bahwa ini adalah apa yang dia setujui dengan roh penjaga negara api dan bahwa dia mengirimnya seorang murid. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Huoling'er bingung. Shihao berkata, seperti ini, Little Red tertarik pada harta gunung, tetapi saat ini, saya tidak dapat menemukannya. Saya takut itu mungkin menjadi panik dan berbalik untuk menemukan masalah bagi saya, jadi saya akan mengirim merah besar terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan. Huoling'er tidak yakin. Kemudian, dia tiba-tiba mengerti dan mengungkapkan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Dia menatapnya dan berkata, Big Red pasti tidak tahu tentang ini. Anda hanya melemparkannya ke sana secara acak sebagai sandera. Kata-kata macam apa itu? Roh penjaga pasti akan mencari lautan kesadarannya dan menemukan bahwa aku benar-benar tidak memiliki harta gunung. Selain itu, merah besar benar-benar ingin menjadi tuannya. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia, kata Shihao. Merah besar benar-benar sial. Di masa depan, itu pasti akan berubah menjadi karung pasir. Huoling'er terkikik. Dari hubungan mereka, dia memutuskan dia masih akan membantunya di sini. Itu karena dia tahu temperamen roh penjaga itu. Baru-baru ini, ia ingin menghindari bencana yang datang, tetapi selalu memikirkan harta gunung. Mungkin saja memutuskan untuk membawa Shihao pergi sebelum menghilang. Jika hal-hal tidak dijelaskan, burung merah kecil itu mungkin benar-benar keluar dan mencari masalah. Untungnya, Huoling'er memiliki sepotong kulit binatang kosong dan bisa menggunakannya untuk bergerak cepat melalui kekosongan. Dia bisa segera melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai yang tak berujung dengan kecepatan tinggi. Burung merah besar yang malang itu merindukan masa depan dan membawa harapan indah saat dikirim ke tanah leluhur negara api. Itu akan bertemu dengan roh penjaga besar yang akan bersembunyi, namun pada akhirnya. Sebelum Huoling'er pergi, dia mendengarnya berteriak dengan sedih. Itu diberikan pemukulan yang bagus. Kamu berani menyebut dirimu merah besar. Roh penjaga berubah menjadi burung kecil yang marah. Anak iblis itu telah memanggilnya Little Red sebelumnya, namun setelah itu, yang datang sebenarnya menyebut dirinya merah besar. Apakah dia mencoba memanfaatkannya? Jangan pukul aku lagi, Tuan. Di masa depan, aku akan dikenal sebagai Little Red, apakah itu cukup? Burung merah besar ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar.
Siapa tuanmu? Di mana harta gunung itu? Burung kecil yang marah itu bertanya. Harta gunung apa? Burung merah besar itu bingung. Akibatnya, Guntur menyambar, hampir mengubahnya menjadi arang. Ia segera mengerti dan berteriak dengan sedih, sialan bocah iblis itu. Dia menggunakan saya untuk disalahkan. Terlalu tidak tulus, kau tidak tahu betapa menyedihkannya warna merah besar itu. Dia hampir dimasak hidup-hidup. Huo Ling'er mengeluh setelah kembali. Shi Hao melepaskan tawa hampa dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tebal kulitnya. Saya percaya bahwa itu pasti dapat menangkap peluang untuk menjadi murid roh penjaga. Kemudian, Shi Hao berbalik dan melihat singa berkepala 9, gagak api dan yang lainnya dan berkata, adik, gagak api, kalian semua harus kembali juga. Wilayah gurun akan menjadi kacau. Berkeliaran di luar akan berbahaya. Brotherstone, Anda menganggap kami sebagai orang luar di sini. Gagak api tampaknya telah menyadari sesuatu dan berkata, kamu pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengirim Big Red terlebih dahulu, Anda kemudian membiarkan kami melanjutkan perjalanan. Kamu melakukan ini karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita, kan? Huo Ling'er, singa berkepala 9, dan yang lainnya segera melebarkan mata mereka. Mereka merasa dia kemungkinan besar akan mengetuk pintu kematian dan menerima undangan gunung abadi. Dia tidak ingin mereka terjebak dalam masalahnya. Shi Hao, cepat dan minta penonton. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Itu diabaikan selama beberapa hari. Batu kecil itu tidak muncul, membuat individu yang memegang dekrit emas gunung abadi marah. Kata-katanya sangat intens, seolah-olah dia mengutuk Shi Hao. Ini menimbulkan kegemparan besar. Apakah ini pernyataan yang jelas tentang posisi mereka? Mereka sekarang fokus pada batu kecil itu dan akan benar-benar membuangnya. Sebelum itu, ada beberapa informasi rahasia yang disebarkan bahwa Gunung Abadi tidak melakukan ini untuk mempersulit batu kecil dan malah dengan tenang membawanya ke sekte mereka. Batu kecil itu tidak akan menundukkan kepalanya dan tidak suka dipanggil oleh orang lain seperti ini, jadi dia tidak menjawab selama ini. Ini membuat marah ahli yang memegang dekrit, dan akibatnya, niat membunuh muncul. Seseorang membuat spekulasi ini. Suasana hati Shi Hao benar-benar agak buruk. Meskipun ada hubungan darah dan mereka mungkin kerabat, membuatnya memiliki penonton? Apakah kalian benar-benar menganggap diri Anda sebagai raja dunia? Dia sangat jijik. Saya berada di dalam ibu kota obat. Anda semua dapat memiliki audiensi dengan saya. Pada akhirnya, Shi Hao merilis pesan ini, menentang pihak lain dengan kekerasan yang sama. Dunia luar sekali lagi menjadi gempar. Batu kecil itu akhirnya muncul kembali. Ini adalah provokasi. Agar orang-orang Gunung Abadi bertemu dengannya, dia benar-benar berani. Orang-orang Gunung Abadi sangat marah. Setelah diabaikan selama beberapa hari, pihak lain tidak menunjukkan dirinya dan malah bertindak dengan cara yang arogan. Orang yang memegang dekrit itu samar-samar tahu bahwa batu kecil itu mungkin memiliki hubungan darah dengan mereka, tapi ini tetap tidak baik. Orang-orang Gunung Abadi tidak datang ke ibu kota obat. Tokoh-tokoh besar kota kuno ini bergerak lebih dulu. Mereka mengunjungi rumah satu demi satu, menimbulkan keributan besar. Batu kecil yang luar biasa dan cemerlang itu sebenarnya ada di ibu kota obat. Ini adalah informasi yang mengejutkan. Banyak orang datang ke tempat ini untuk melihat apakah mereka bisa melihat batu kecil itu. Terlepas dari apa yang dikatakan, nama batu kecil itu terkenal di seluruh wilayah gurun. Begitu dia tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi ahli tertinggi yang tak tertandingi. Siapa yang berani memandang rendah dia? Orang-orang kuat yang berkumpul secara alami di sini untuk menciptakan karma baik di antara mereka.
Ketika beberapa tokoh besar melihat Shi Hao, mereka semua menjadi sedikit takut dan kesal, karena konflik hampir muncul di antara mereka di formasi ketiga lembah ilahi ketika mereka mengingini bagian perunggunya. Banyak orang langsung menyeka keringat dinginnya. Untungnya, tidak ada yang terjadi saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mati. Shi Hao tersenyum. Setelah identitasnya terungkap, banyak tokoh besar mengirim orang untuk memberikan hadiah. Itu adalah obat spiritual yang dia butuhkan, dan sebagai hasilnya, ketidakbahagiaannya dari sebelumnya dibuat. Ada cukup jatah untuk memberi makan serangga surgawi. Itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Ada cukup jatah untuk memberi makan serangga surgawi. Itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Untungnya, serangga muda ini hanya perlu diberi makan setelah beberapa hari, dan setiap hari, ia akan memakan obat-obatan spiritual. Dalam hal ini, Shi Hao memutuskan bahwa dia mungkin juga membiarkan serangga ilahi memakan semuanya untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, orang-orang gunung abadi masih belum datang. Sebaliknya, Shi Hao memperoleh beberapa berita bahwa sebuah surat telah dikirim ke istana kerajaan bela diri negara batu. Itu kemudian diteruskan ke Wasteland Heavenly Lord Manornya, yang sekarang juga bisa disebut Wasteland Heavenly King Manor, karena Kaisar Batu telah lama memberi perintah untuk mengubah nama. Shi Hao bangkit dan berkata, "Ayo pergi mengunjungi ibu kota negara batu." Huo Ling Er, singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya belum pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka semua terkejut. Mereka menyarankan dia untuk tidak bertindak gegabah. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertindak impulsif. Terlepas dari apakah surat itu asli atau palsu, dia masih harus melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tetap tenang, karena orang tua dan kakeknya masih berada di luar wilayah ini. Ini bukan masalah besar bahkan jika orang-orang gunung abadi pergi ke ibu kota negara batu. Saya tidak takut pada mereka. Shi Hao tertawa dingin. Dia menyampaikan pesan dalam hati ke arah pagoda kecil dan berkata, "Dekrit Dewa Hujan masih agak enak, kan? Kali ini, saya akan mengundang Anda untuk makan dekrit gunung abadi. Terakhir kali, dekrit itu sudah dilanggar. Kali ini, saya berharap itu adalah keputusan dewa yang lengkap dan kuat," kata pagoda kecil itu. Ia ingin memakan jejak yang tersisa pada dekrit dewa. Shi Hao tertawa dan berkata, "Baiklah, kali ini, mari kita pergi langsung ke ibu kota negara batu. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi bagaimana jika kalian semua berasal dari gunung abadi?" Dia tidak merasakan ketakutan apapun. Jika gunung abadi memiliki hubungan darah dengannya dan benar-benar tulus, maka dia tidak akan bertindak kasar. Jika mereka arogan dan mengancamnya, maka dia tidak keberatan bertarung dalam pertempuran hebat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.